Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, ananda semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa kembali kita di dalam pembelajaran dasar-dasar budidaya tanaman. Jumpa kali ini kita akan membahas tentang topik pemupukan. Pemupukan adalah suatu kegiatan penyediaan hara secara optimal sesuai dengan kebutuhan. Nah, jika kegiatan penyediaan hara secara optimal yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan terhadap tanaman ini, maka itu yang dikatakan dengan pemupukan. Pemupukan intinya adalah menyediakan unsur hara. Unsur hara terbagi menjadi unsur hara yang makro dan unsur hara yang mikro. Unsur hara yang makro itu adalah terdiri daripada karbon, kalsium, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, kalsium, kemudian Ca, sulfur, dan mangan. Nah, kesemua unsur-unsur ini yang termasuk ke-9 daripada unsur ini adalah dikatakan adalah unsur makro di dalam kebutuhan pemupukan. Berapa persenkah unsur tersebut di dalam pemupukan? Nah, unsur hara makro terkandung di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman itu lebih kurang 0,1% sampai dengan 5%. Sementara unsur yang kedua adalah disebut dengan unsur mikro. Kalau tadi ada makro, sekarang ada unsur mikro. Unsur hara mikro terdiri daripada Besi Fe, kemudian Mn, kemudian Cu tembaga, Zn, kemudian Mo, kemudian B, kemudian Cl. Nah, ini adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanah tetapi dalam skala mikro. Unsur tersebut berapa persenkah yang dibutuhkan oleh tanah? Itu kurang daripada 0,025%, sangat kecil sekali. Nah, unsur-unsur inilah yang akan dibutuhkan oleh tanaman berkembang dari kecil menjadi besar. Nah, supaya dia bisa optimal pertumbuhannya, maka kita harus melakukan pemupukan untuk penyediaan unsur hara. Unsur hara tadi terbagi menjadi dua. Nah, pupuk apa sajakah yang bisa menyediakan daripada unsur hara? Intinya, pupuk yang bisa kita gunakan untuk penyediaan unsur hara adalah pertama ada pupuk organik. Pupuk organik sering disebut dengan pupuk alam. Berasal dari jaringan tanaman, baik berupa sampah-sampah tanaman maupun sisa-sisa tanaman yang telah mati. Ini disebut dengan pupuk organik atau pupuk alam. Bagaimanakah contohnya? Contohnya adalah sebagai berikut. Kemudian, jenis pupuk yang kedua disebut dengan pupuk kandang. Pupuk kandang ini berasal dari manakah? Pupuk kandang berasal dari kotoran ternak, baik berupa kotoran padat, disebut dengan pases, cairan atau uren, dan sisa-sisa makanan yang bercampur menjadi satu. Nah, kita lihat gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah pupuk kandang. Kemudian yang ketiga, ada lagi yang disebut dengan pupuk hijau. Berasal dari bagian-bagian muda tanaman seperti daun, tangkai daripada tanaman, dan batang tanaman, atau dari tanaman tertentu. Nah, warna daripada pupuk ini sesuai dengan kata-katanya hijau, yaitu berbentuk seperti ini. Ini yang dikatakan dengan pupuk hijau dari daun-daun muda tanaman. Kemudian pupuk selanjutnya apa lagi? Pupuk selanjutnya disebut dengan pupuk kompos. Pupuk kompos adalah hasil daripada penguraian sisa-sisa bahan organik yang disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme pengurai. Nah, ini contohnya adalah pupuk kompos yang dibuat oleh kita. Kemudian ada lagi pupuk yang selanjutnya, yaitu disebut dengan pupuk anorganik. Adalah
pupuk disebut istilah pupuk buatan. Pupuk buatan ini adalah pupuk yang dibuat oleh pabrik ataupun industri pupuk dengan meramu bahan-bahan kimia sehingga menjadi satu buah pupuk. Nah, contohnya adalah seperti ini. Inilah jenis-jenis pupuk yang selalu kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita lihat lebih mendetailnya lagi. Jenis pupuk yang selalu Anda jumpa di dalam kehidupan sehari-hari adalah pupuk urea. Urea warnanya adalah seperti ini. Nah, pupuk urea mempunyai fungsi terhadap tanaman, mampu mempercepat pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sebab nitrogen akan memudah proses daripada fotosintesis sehingga menghasilkan lebih banyak klorofil. Ini adalah pupuk urea. Pupuk urea fungsinya adalah sebagai. Kemudian ada lagi pupuk ZA. Pupuk ZA warnanya adalah seperti ini. Apa fungsinya di dalam tanaman? Yaitu mampu menambah unsur hara pada tanaman, kemudian memperbaiki kualitas tanaman, serta menambah nilai gizi pada hasil panen. Pupuk yang selalu Anda jumpa lagi di dalam kehidupan sehari adalah pupuk NPK Posca. Warnanya adalah seperti ini. Nah, fungsinya dalam tanaman adalah untuk mencegah tanaman supaya tidak tumbuh kerdil, serta pertumbuhan akar menjadi lebih kuat, banyak, dan panjang, sehingga mudah menyerap zat hara yang ada di dalam tanah. Zat hara yang makro ataupun zat hara yang mikro mudah diserap dengan menambahkan pupuk NPK tersebut. Pupuk manakah yang sedang jumpa lagi? Adalah KCl. KCl adalah seperti ini warnanya. Adalah pupuk ini cocok digunakan sebagai pupuk dasar atau pupuk susulan. Pupuk dasar awal kita daripada menanam tanaman, sebelum tanaman itu ditanam, maka cocok digunakan ini, atau sebagai pupuk susulan. Inilah jenis pupuk yang selalu kita hadapi dalam kehidupan sehari dan selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jenis pupuk yang lainnya yang tergolongkan kepada pupuk anorganik, contohnya adalah pupuk NPK. NPK berasal dari kepada nitrogen, fosfor, dan kalsium. Pupuk yang mengandung 2 atau 3 unsur hara utama yang dibutuhkan tanaman, yaitu adalah pupuk nitrogen. Terdiri daripada unsur haranya adalah nitrogen, fosfor, dan kalsium yang disatukan di dalam satu pupuk. Pupuk NPK ini tidak asing buat kita. Kenapa demikian? Karena pupuk NPK ini adalah selalu kita gunakan sehari-hari. Nah, contoh pupuk NPK yang sering kita jumpai adalah yang disebut dengan istilah adalah reticle yellow. Dengan kadar NPK-nya adalah 15, 15, 15. Nah, warnanya mirip-mirip seperti ini. Kemudian ada lagi pupuk NPK lagi yang disebut dengan rustica blue. Dengan kadar NPK-nya adalah 12, 12, 20. N-nya 12, P-nya 12, kemudian K-nya adalah 20. Inilah perbandingan daripada NP dan K. Warnanya adalah hampir seperti ini. Kemudian ada lagi pupuk NPK, jenisnya disebut dengan Dakastar. Dengan kadar NPK-nya adalah 15, 12, 15. Pupuk ini warnanya adalah seperti ini. Ada lagi pupuk NPK yang selalu Anda jumpai dalam kehidupan sehari disebut dengan Amaposca 1 dengan kadar NPK-nya adalah 12, 24, 12. Pupuk ini warnanya adalah mirip seperti ini. Nah, inilah adalah pupuk-pupuk majemuk NPK yang sering Anda jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Disebut dengan pupuk anorganik tadi yang kita buat. Berikut ini mari kita saksikan contoh daripada pemupukan. Anak kami yang berbahagia, kalau kita sudah mempunyai pupuk, kemudian kita ingin tanaman itu tumbuh subur, maka kita harus tahu teknik daripada cara pemupukan. Teknik pemupukan yang paling sering kita jumpai adalah pertama,
disebarkan di antara tanaman. Misalnya pada tanaman padi, kita sering memupuk pada tanaman padi, sering disebarkan di antara tanaman tersebut. Teknik yang kedua, kita kenal dengan adanya lah pupuk diletakkan pada lubang tanaman, dimasukkan ke dalam lubang-lubang ini sehingga pupuknya menyatu dalam tanah. Ini teknik yang kedua. Ada lagi teknik yang lainnya, adalah pada tajuk di terluar daripada tanaman. Kita tahu tajuk tanaman adalah tergantung daripada berapa lebarnya daun itu ke kiri, ke kanan, dan ke samping. Tajuknya, di sekeliling tajuknya kita letakkan pupuk tersebut. Ini adalah teknik yang selanjutnya. Teknik yang kemudian selanjutnya lagi yang sering digunakan adalah pemupukan lewat daun. Dia menggunakan zat cair, penyemprotankah, ataupun dengan cara tetes pun juga bisa dilakukan. Pemupukan seperti ini sering dilakukan di ketika katanya pupuknya dalam bentuk cairan. Ini adalah teknik-teknik daripada pemupukan yang sering kita lakukan. Selain daripada ini, banyak lagi teknik pemupukan yang selalu kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya terpaku dari ini saja, silakan Ananda semuanya mencari referensi lainnya. Pupuk adalah tujuannya menambahkan unsur hara di dalam tanah, sehingga tanaman itu bisa menyerap unsur hara lebih maksimal. Pertumbuhannya menjadi subur, menjadi indah, dan menjadi berhasil. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.